Halo semua, kembali ke channel Kopin. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan pengujian ya, khususnya untuk bermain game. Nah, game yang saya akan mainkan itu judulnya itu adalah Red Dead Redemption 2. Nah, jadi menurut opini saya, game tersebut merupakan salah satu game untuk AAA dan salah satu game berat juga. Nah, apakah untuk laptop yang sudah keluar tahun-tahun sebelumnya dapat memainkan game-game zaman sekarang? Nah, laptop yang saya pakai ini adalah Acer Aspire 3. Mungkin teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya sewaktu saya membongkar laptop ini. Nah, di sini memakai prosesor Ryzen 3 generasi 2. Jadi ini termasuk salah satu laptop entry level. Nah, di sini saya juga memakai mode dari merek Adata. Yang bisa teman-teman lihat ya, untuk satu kepingnya itu ada 8 GB dengan speed 2400 MHz. Oh ya, ini laptopnya memakai VGA Radeon 535 series dan dedicated Vega 3. Nah, jadi di skenario ini, waktu memainkan game ini saya memakai dua skenario. Yang pertama itu adalah memakai slot 1 modul RAM single channel 8 GB dan untuk memainkannya menggunakan hard disk. Nah, skenario kedua saya akan memakai dua slot ini dengan total 2 kali 8 GB dual channel dan juga meload gamenya itu menggunakan SSD. Nah, apakah perbedaannya cukup signifikan? Ya, di sini saya menggunakan software yang bernama MSI Afterburner. Jadi software ini saya gunakan untuk mengecek kecepatan FPS-nya, dan serta bagaimana performa dari masing-masing CPU dan VGA-nya. Nah, lalu di sini adalah skenario untuk pemakaian dengan RAM 8 GB. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, lalu pada skenario ini juga saya menggunakan hard disk. Nah, di sini dalam bentuk partisi local disk D. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah shortcut di mana letaknya ada di data D dan folder sedemikian. Nah, jadi kita langsung saja mencobanya. Jadi seperti yang kita lihat ya teman-teman, pada awal untuk load game ini menggunakan skenario dengan RAM 8 GB single channel dan juga hard disk berkecepatan 5400 rpm cukup berpengaruh ya. Jadi agak lama untuk loading awalnya. Dengan suhu GPU-nya itu adalah 59 derajat dan kinerjanya itu sebesar 45%. Ya, yang seperti kita lihat ya teman-teman, di sini saya men-skip bagian awalnya karena
terlalu lama ya. Nah, di sini suhu dari GPU-nya itu menyentuh angka sekitar 70-an derajat Celcius dan kinerjanya sebesar 50%. Sedangkan untuk VRAM yang terpakai itu sudah hampir penuh ya teman-teman, dari 2 GB terpakai 1753 GB. Nah, untuk RAM-nya sendiri di game ini terpakai sekitar 6 GB-an. Nah, untuk frame rate-nya sekitar 10-an ya. Sepertinya tidak bisa sampai mentok 20. Nah, yang kita lihat ya teman-teman, di sini mengalami lag parah. Mungkin karena kinerja RAM-nya cuma single channel, maka agak terjadi sedikit bottleneck. Bukan sedikit, sepertinya memang bottleneck parah. Nah, untuk settingan yang saya pakai ini, seperti yang teman-teman lihat di bagian grafik. Nah, di sini saya rata-rata memakai settingan rata kiri, dimana rata-rata saya membuat settingannya off dan sisanya low. Nah, seperti yang kita lihat, saya memakai settingan paling mentok ke rata kiri. Itu pun juga game ini tidak bisa berjalan mulus di laptop ini dengan kinerja memakai single channel RAM 8 GB dan sistem loading memakai hard disk. Nah, tapi kita coba dulu beberapa menit memainkannya. Apakah pengalamannya emang separah itu? Untuk detail karakternya juga tidak begitu kelihatan. Di sini background saat badai saljunya juga tidak realistis, dan tapak kuda saat berjalan di atas salju juga tidak kelihatan. Di sini juga bisa kita lihat bahwa gerakan di dalam karakter game ini mengalami patah-patah. Nah, tapi apakah menggunakan tambahan RAM sebanyak 8 GB lagi dan menggunakan SSD akan mempengaruhi pengalaman bermain di game ini? Untuk itu teman-teman bisa melihatnya pada video saya selanjutnya di part kedua.